memulai perjalanan menakjubkan ini. Oke teman-teman, sadar gak sih ada satu gerakan yang ya ampun sering banget kita lakuin. Kelihatannya simpel, otomatis aja gitu. Tapi siapa sangka, di balik gerakan sesederhana itu ternyata ada rahasia besar loh buat tubuh dan jiwa kita. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng. Yap, gerakannya adalah mengangkat tangan. Sepele banget kan? Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa sih kita harus mengangkat tangan? Kenapa harus sejajar bahu atau telinga? Nah, di sini kita akan kupas tuntas alasan dibalik gerakan yang super familiar ini dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu bayangin sebelumnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebelum kita ngobrolin soal jiwa, kita mulai dari yang paling kelihatan, paling terasa, tubuh kita. Apa sih kata sains tentang gerakan sederhana ini? Siap-siap deh karena jawabannya ternyata keren banget. Percaya atau enggak, dari sudut pandang medis, mengangkat tangan, apalagi sampai setinggi bahu atau telinga, itu bukan cuma sekedar gerakan biasa. Ini tuh sebenarnya kayak semacam terapi mini buat tubuh kita. Anggap aja ini tombol reset alami yang kita punya dan bisa kita tekan berkali-kali dalam sehari. Jadi ada 3 manfaat utamanya dan ketiganya ini terjadi serempak. Pertama, yang paling kerasa, otot-otot di sekitar bahu dan punggung kita langsung meregang. Rasanya langsung lega dari kaku-kaku. Kedua, nah ini penting banget, gerakan ini memompa aliran darah yang kaya oksigen sekaligus mengaktifkan sistem getah bening. Itu loh sistem detoks internal tubuh kita. Dan ketiga, rongga dada kita jadi terbuka yang bikin kita bisa bernafas jauh lebih dalam dan plong. Dan yang lebih seru lagi itu efek dominonya. Lihat deh, 3 manfaat tadi itu memicu rentetan hal baik lainnya. Oksigen yang lebih banyak ke otak bikin kita lebih fokus. Otot lengan dan bahu kita lama-lama jadi lebih kuat. Detak jantung dan nafas jadi lebih teratur, lebih tenang. Bahkan, ini cara super ampuh buat mencegah masalah sendi di bahu kita. Keren kan? Cuma satu gerakan, tapi manfaatnya nyebar kemana-mana. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau tadi tubuh kita merasakan riset fisik, jiwa kita ternyata mengalami sebuah perjalanan. Nah, disinilah gerakan sederhana tadi mulai punya makna yang jauh lebih dalam. Ini soal bahasa jiwa. Coba deh kita renungkan sejenak kutipan daripada ulama tasawuf ini. Ternyata, gerakan mengangkat tangan itu diibaratkan seperti sebuah gerbang, sebuah portal. Dalam 1 detik itu, kita diajak untuk melintasi sebuah batas. Dari dunia yang ramai, masuk ke dalam hadirat Sang Pencipta. Wow, ini udah bukan lagi soal meregangkan otot, tapi soal perpindahan dimensi spiritual. Konsep spiritual di baliknya itu punya nama, yaitu ihram. Ihram itu adalah sebuah kondisi suci di mana kita secara sadar bilang ke diri sendiri, oke, untuk sekarang semua urusan dunia stop dulu. Hati dan pikiran kita 100% fokus hanya kepada Tuhan. Ini tuh kayak kita mau masuk ke ruangan yang sangat suci dan kita lepas semua sepatu urusan duniawi kita di luar pintu. Nah, tabel ini nunjukin betapa drastisnya pergeseran itu. Coba lihat bedanya. Sebelum gerakan, pikiran kita sibuk dengan urusan dunia. Setelah gerakan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Dari pikiran yang kemana-mana jadi hati yang fokus. Dari kebebasan melakukan apa aja, masuk ke keadaan suci. Gerakan tangan itu jadi penandanya. Garis pemisah yang jelas banget. Terus, emangnya apa sih yang terjadi pas kita melintasi garis pemisah itu? Sebenarnya intinya cuma satu kata, melepaskan. Tapi, melepaskan apa? Gini deh bayanginnya, pas kedua tangan kita diangkat, itu seolah-olah kita lagi mengambil semua beban kita. Masalah pekerjaan, kekhawatiran, ambisi kita. Lalu dengan satu gerakan itu, kita lempar semuanya ke belakang punggung kita. Kita menghadap Tuhan dengan tangan kosong dan hati yang siap untuk diisi olehnya. Dan proses melepaskan ini dikunci dengan sebuah ucapan dahsyat. Allahu Akbar. Ini bukan cuma ucapan biasa, tapi ini sebuah deklarasi. Kita mendeklarasikan kalau Tuhan itu jauh lebih besar dari semua hal yang baru aja kita lempar ke belakang tadi. Apapun masalah kita, sebesar apapun beban kita, Tuhan Maha Besar. Seketika, perspektif kita langsung berubah total. Jadi, intinya apa? Dalam satu gerakan super singkat itu, ada 4 latihan batin yang terjadi sekaligus. Kita menyerahkan kendali, kita melepaskan dunia, kita merendahkan ego, dan kita membersihkan fokus kita. Semua transformasi batin ini terjadi cuma dalam hitungan detik. Luar biasa ya? Oke, sekarang kita sampai di bagian favorit saya,
Kita bakal sambungin 2 cerita tadi, cerita tentang tubuh dan perjalanan jiwa, dan kita lihat gimana keduanya itu menyatu dengan begitu indahnya. Lihat deh tabel ini. Ini tuh kayak cermin yang sempurna. Di saat yang sama, tangan kita terangkat untuk meregangkan otot, jiwa kita juga lagi menyerah dan melepaskan beban. Saat dada kita terbuka biar napas lebih dalam, hati kita pun ikut terbuka. Waktu postur tubuh kita lurus dan tegak, ego kita pun ikut merendah. Fisik dan spiritual bergerak dalam satu irama yang sama. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Gerakan fisik itu jadi pintu gerbang yang membuka tubuh kita, sementara niat yang tulus jadi kunci yang membuka gerbang jiwa kita. Keduanya itu saling butuh, saling menguatkan. Jadi ini bukan sekedar ritual kosong, tapi sebuah pengalaman yang utuh, di mana tubuh dan jiwa kita benar-benar bekerja sama. Akhirnya ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau baru gerakan pertamanya aja udah sedalam ini maknanya, dari kesehatan fisik sampai ketenangan spiritual, coba deh kita bayangin, rahasia apa lagi ya yang tersimpan di gerakan-gerakan setelahnya? Wah, ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang semuanya kan? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.